Hi guys, how are you today? Hopefully you're doing well. Nah, today we're going to continue our lesson, still about lesson 2, but we move to part 2 of lesson 2. Nah, it is about narrative text. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pelajaran kedua, yaitu tentang Goldilocks and the Three Bears. Tapi pada bagian yang kedua ini ya, kita akan belajar tentang narrative text. Nah, do you still remember about Goldilocks and the Three Bears story? Kalian masih mengingat cerita tentang Goldilocks and the Three Bears? Nah, sebenarnya cerita Goldilocks and the Three Bears ini termasuk dalam narrative text. Nah, berikut kita akan belajar beberapa hal penting dari narrative text, yaitu ada definition of narrative text, kind of narrative text, social function, generic structure, dan juga yaitu language features. Oke. Nah, di sini kita akan belajar tentang definition of narrative text atau pengertian dari narrative text. Nah, a narrative text is an imaginative story to entertain people. Artinya, narrative text adalah cerita imajinatif yang bertujuan menghibur orang. Gitu. Nah, yang berikut yaitu kinds of narrative text, yang dimana narrative text ini biasanya berupa cerita imajinasi atau fiktif atau tidak nyata, seperti fairy tale atau dongeng, folk tale, cerita rakyat, mitos, myth, fable, dan legend atau cerita legenda. Nah, hal berikut yang akan kita pelajari dari narrative text yaitu social function. Nah, the social function or purpose of the narrative text is to amuse or entertain the readers with a story. Jadi artinya tujuan dari narrative text yaitu untuk menghibur para pembaca dengan sebuah cerita. Jadi itu fungsi atau tujuan dari narrative text. Nah, yang berikut yaitu generic structure. Jadi generic structure dari narrative text ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu orientation, yang kedua complication, yang ketiga resolution, dan yang keempat yaitu reorientation. Nah, yang keempat ini optional. Jadi bisa ada dalam narrative text, bisa juga tidak ada. Jadi optional. Nah, yang berikut kita akan membahas satu persatu generic structure dari narrative text. Nah, yang pertama, orientation. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi, orientation ini berisi tentang paragraf pembuka di mana karakter ceritanya itu diperkenalkan. Yang berikut, complication, where the problems in the story is developed. Artinya, di mana permasalahan dari cerita tersebut itu mulai terjadi dan mulai berkembang. Yang berikut yaitu resolution, where the problems in the story is solved. Yang artinya di mana masalah yang terjadi di dalam cerita itu sudah terselesaikan dan bisa saja berakhir dengan happy ending atau bisa juga berakhir dengan bad ending. Nah, yang terakhir keempat yaitu reorientation. Nah, reorientation it is about moral lesson or suggestions in a story. Artinya, reorientation ini berisikan tentang pelajaran moral atau saran dalam sebuah cerita. Gitu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi reorientation ini adalah optional. Bisa ada dalam sebuah cerita, bisa juga tidak ada dalam sebuah cerita. Nah, itu tadi generic structure dari
narrative text. Nah, yang berikutnya akan kita pelajari dari narrative text, yaitu language features atau tata bahasa. Nah, biasanya di dalam narrative text itu tata bahasanya menggunakan simple past tense. Nah, kenapa? Karena kita menceritakan kembali sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Masih ingatkah kalian tentang rumus simple past tense? Nah, semua kata kerjanya itu menggunakan simple past tense, dan time signalnya itu juga menggunakan simple past tense, seperti itu. Nah, yang berikut language features dari narrative text yaitu using conjunction. Kalian masih mengingat tentang conjunction? Nah, kita pernah belajar tentang penggunaan conjunction. Nah, conjunction adalah kata penghubung. Ya, jadi dalam narrative text juga menggunakan conjunction. Contohnya because, ada then, and, after that, and then, dan lain sebagainya. Nah, yang berikut ada verbs atau kata kerja. Nah, di sini ada beberapa kata kerja, verb kedua atau kata kerja dalam bentuk kedua dalam cerita The Goldilocks and the Three Bears. Jadi, kata kerja ini merupakan kata kerja bentuk kedua. Nah, yang berikut ada nouns atau kata benda. Otomatis, kalau misalnya kita mau menceritakan narrative text, pasti ada nouns di sana atau kata benda. Nah, berikut kata benda yang ada di dalam cerita teks naratif The Goldilocks and the Three Bears. Oke, yang berikut ada adjective. Adjective atau kata sifat. Nah, adjective atau kata sifat yaitu termasuk karakter-karakter dalam diri seseorang. Contohnya besar, kecil, putih, pendek, baik, jahat, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh atau beberapa adjektif yang ada di cerita The Goldilocks and the Three Bears yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, seperti yang sudah kalian lihat, berikut adalah naratif teks tentang cerita Goldilocks and the Three Bears. Nah, mari kita sama-sama menganalisa jenis structure dari teks tersebut. Nah, di paragraf yang pertama, once upon a time there was a little girl named Goldilocks. She had long curly blonde hair. Nah, di paragraf yang pertama ini termasuk orientation. Karena di paragraf yang pertama mulai diperkenalkan tokohnya, yaitu Goldilocks. Di mana si Goldilocks ini adalah seorang anak kecil yang memiliki rambut curly, rambutnya ikal, dan juga pirang. Nah, sedangkan paragraf kedua, ketiga, dan keempat ini termasuk complication, di mana adanya masalah-masalah yang terjadi. Nah, masalah yang terjadi di sini, si Goldilocks ini menghabiskan bubur si baby beruang. Nah, terus menghancurkan kursi baby beruang dan juga tidur di tempat si baby beruang tanpa permisi. Dan ini merupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan si Goldilocks. Nah, sedangkan di paragraf yang kelima, 6, dan ketujuh, nah ini merupakan rangkaian cerita di mana si keluarga beruang ini kembali dan mendapatkan masalah yang terjadi di rumah si beruang, dan ini masih merupakan kelanjutan dari masalah yang terjadi. Nah, sedangkan di paragraf yang terakhir, paragraf ke-8, ini termasuk resolution. Karena di paragraf yang terakhir masalahnya sudah terselesaikan. Si Goldilocks sudah mengirimkan surat permohonan maaf kepada keluarga beruang atas kesalahannya dia lakukan saat berada di rumahnya si keluarga beruang. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas isi dari surat yang diberikan si Goldilocks kepada keluarga beruang. Oke? Nah,
Jadi itu tadi beberapa generic structure yang ada di narrative text yang harus kalian perhatikan, yaitu orientation, yang berikut complication, dan yang berikut yaitu resolution. Oke, sejauh ini apakah kalian memahami tentang narrative text? Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, silakan ya anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaannya pertama yaitu, how many birds will live in a house in the woods? Mention 8. Ada berapa banyak beruang yang tinggal di rumah yang ada di hutan? Sebutkan. Jadi, kalian sebutkan ada berapa banyak beruang. Ada siapa-siapa saja yang tinggal di rumah yang ada di hutan tersebut. Yang kedua, what did Goldilocks find in the bird's house? Apa yang Goldilocks temukan di rumah beruang? Yang ketiga, why did baby bird cry? Kenapa bayi beruang menangis? Yang keempat, who ate all of the porridge? Siapakah yang memakan habis bubur tersebut? Dan yang kelima, what happened when Goldilocks was sleeping? Nah, apa yang terjadi ketika Goldilocks sedang tidur? Oke anak-anak, jadi itu tugas kalian untuk hari ini. Miss berharap kalian dapat memahami materi yang sudah Miss sampaikan. Jika ada pertanyaan seputar materi, silakan kalian bisa komen di kolom komentar yang ada di bawah video ini, atau kalian juga bisa bertanya di grup kelas kita. Oke, students, that's all for today. Thank you for your attention. Thank you so much for watching this video. And then the last words for me, keep spirits up, keep healthy, stay at your home, be safe, and see you in the next video.